HE Dual Blitz Gundam. Cuma muncul 5 menit di movie-nya, tapi dijadiin Gunpla sama Bandai. Apakah dengan begitu Bandai berniat dengan desainnya? Atau hanya sekedar jualan saja? Simak review berikut. Hai semua, saya Alif Genius dan hari ini kita akan mereview High Grade Dual Blitz Gundam dari series Mobile Suit Gundam Seed Freedom. Pertama kita review dari box artnya. Kelihatan banget ya kalau formatnya format Gunpla Seed Freedom gitu. Jadi emang kalau kalian lihat aja udah tahu gitu kalau ini tuh dari lini series Seed Freedom. Boxnya cukup tebal ya. Tebalnya sepertinya sama dengan Mighty Strike Freedom Gundam. Lalu untuk isiannya, dilihat sekilas sih runnernya tampak banyak ya. Ekspektasi sih runnernya akan sebanyak Mighty Strike Freedom karena saya mendapatkan ini dengan harga yang sama dengan Mighty Strike Freedom. Iklan dikit guys, stikernya nggak sebanyak itu ya. Saya mendapatkan Gundam ini di harga 2.970 yen atau sekitar 330.000 rupiah. Untuk manualnya sangat disayangkan dia bukan bentuk buku, tapi lebih ke bentuk brosur. Formatnya sih nggak jauh beda dari Gundam-Gundam yang keluar dari lini seri Seed Freedom. Part-part yang harus kalian siapkan di setiap bagiannya, penjelasan bagian yang punya Seed Action System, semua ada di manual ini. Lalu untuk runnernya, salut untuk Bandai, tidak ada runner daur ulang guys. Runner stand base ini doang sih yang daur ulang, tapi ya nggak masalah. Semuanya keluaran tahun 2024 dan warnanya udah Seed Freedom banget, yang warnanya lebih nggak kayak mainan, warnanya kayak beda gitu kan sama seri-seri yang keluar sebelum Seed Freedom. Kita langsung saja ke perakitannya. Seperti yang saya bilang sebelumnya, jumlah stikernya nggak sebanyak itu ya. Paling banyak juga di bagian kepala. Tapi hati-hati guys, stikernya kecil-kecil. Untuk kepalanya ini sih nggak ada kendala yang berarti ya. Tapi ya tipikal kepala high grade, hati-hati aja bagian-bagian kecilnya. Masuk black hole udah tamat riwayat kita. Impresi pertama, matanya kayak agak tenggelam gitu sih. Jadi ya nggak kelihatan aja matanya. Lalu bagian badan ini, kalau kalian masih ingat Mighty Strike Freedom, ada bagian yang agak susah buat dimasukin. Ini ada yang sama dan kalian harus hati-hati di bagian itu. Selain dari bagian yang tadi susah dimasukin, nggak ada kendala lain yang berarti juga sih. Paling hati-hati aja sama nukmak, apalagi kalau udah digabungin kayak gini susah buat ngilangin nukmaknya. Oh ya, saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang menemani saya di live build Dual Blitz Gundam ini kemarin. Live tersebut juga sekaligus merayakan pencapaian 1000 subscriber di channel ini. Terima kasih atas support yang kalian berikan dan semoga channel ini tetap konsisten mereview Gundam di tanah kelahirannya, dan semoga doa-doa dan support yang kalian berikan kelak suatu saat balik ke kalian. Amin. Saya jadi lupa review bagian tangannya nih. Ya nggak ada banyak masalah sih sebenarnya bagian tangan. Dan juga bagian pinggangnya ini, bagian pinggangnya pun ini sangat gampang ya. Kayaknya ini pinggang kayak cuma pakai 4 bagian apa 5 bagian gitu. Gampang lah pokoknya, 1 menit pun juga selesai. Bagian kakinya secara mengejutkan plastiknya nggak pakai jumlah yang banyak loh. Perakitannya pun cukup simple, minim kesalahan juga karena emang bentuk kaki kiri dan kanannya sama. Yang membedakan cuma bagian artikulasi di bagian atasnya. Jadi kalian nggak perlu bingung mana bagian kiri dan kanan. Tangannya, kakinya. Seperti biasa ada suara efek tambahan karena saya buildnya sambil live. Tes ajab-ajab dulu sebelum ajab-ajab yang beneran nanti. Untuk review Gundam yang kali ini agak cukup berbeda ya, karena sebenarnya Gundam ini tuh ada 2 mode, yaitu Dual Gundam dan Dual Blitz Gundam. Pertama kita review isiannya dulu, yaitu Dual Gundam. Enak banget sih ini rakitnya, nggak ada banyak masalah sepanjang perakitan. Sudah jadi untuk Dual Gundamnya. Ya, belum jadi sih Dual Blitz-nya, tapi ngelihat Dual Gundamnya ini simple dan bagus banget, ringan dibawa, solid, warnanya nyaman di mata. Tapi belum selesai sampai situ, bagian jetpacknya ini juga cukup simple ya, nggak terlalu lama juga rakitnya. Punya gimmick tempat pemasangan beam saber yang seperti ini, dan langsung dimasukkan ke badan Gundamnya seperti ini. Lalu untuk senjata Dual Gundamnya ada rifle yang seperti ini, rifle yang dicampakkan. Kalau kalian lihat filmnya, pas rifle ini dikeluarin sama si Meteor unitnya itu, ya dibiarin lewat aja gitu sama si Isaac. Di sini kita juga dapat stand base yang kecil seperti ini. Ini adalah bagian-bagian untuk melengkapkan menjadi Dual Blitz Gundamnya. Saya pasangin stikernya dulu sebelum saya review nanti di bagian yang berbeda. Mungkin sedikit peringatan, di bagian stiker yang ini agak susah, jadi harus hati-hati biar rapih. Yap, pertama kita review artikulasi untuk Dual Gundamnya. Impresi pertama ngelihat Dual Gundam ini keren, simple, dan elegan banget sih. Awal mau beli itu udah takut duluan. Paling juga recycle dari rilisan pertamanya yang keluar tahun 2001 itu loh. Alhamdulillah ternyata enggak. Seperti biasa, tes ajab-ajab guys.
Pergerakan kepalanya cukup luas ya. Bisa patah kanan kiri, bisa putar-putar kayak gini, bisa diputar 360 derajat juga. Jangan sering dimainin aja sih, takutnya jadi letoy. Bagian armor pundaknya ada sedikit artikulasi, telapak tangannya bisa diputar 360 derajat. Yang agak annoying gitu kalau kebanyakan dimainin suka longgar-longgar sendiri gitu loh. Lalu untuk bagian lengannya bisa ditekuk sampai sejauh ini, bahkan bisa ditekuk lagi ketika dia digerakkan ke atas. Punya pergerakan ke dalam keluar seperti ini, bisa diputar 360 derajat dari atas ke bawah seperti ini. Ini untuk gerakan menyampingnya. Pergerakan lengannya cukup fleksibel ya. Untuk bagian jetpacknya ada bagian yang bisa digerakkan di bagian tempat beam sabernya. Ini untuk gerakan perunduk ke depannya, bisa goyang inul seperti ini. Untuk bagian pinggangnya, bagian roknya cuma bisa dibuka seperti ini. Dan bagian depan belakangnya kaku seperti ini. Bagian pergerakan kakinya cukup luas ya untuk bergerakan ke depannya. Aduh Bang Duel, kenapa posenya harus gini banget Bang Duel? Untuk pergerakan ke belakangnya dia bisa ditekuk sejauh ini. Fleksibel banget ya. Telapak kakinya udah mau nyentuh kepala sih itu. Kakinya bisa ditekuk sebagai berikut. Keren sih ini untuk sekelas high grade. Nekuknya bisa sampai kayak gini. Sayangnya untuk artikulasi telapak kakinya nggak terlalu banyak ya. Nggak tahu ya, join untuk telapak kakinya kayak agak aneh gitu nggak sih guys? Kenapa harus di depan dan kelihatan banget gitu joinnya? Dan untuk bagian pinggangnya pun bisa diputar 360 derajat seperti ini. Untuk senjatanya dia dilengkapi dengan beam rifle dengan cara pemasangan yang standar. Genggamannya cukup kuat, jadi tidak perlu takut untuk longgar atau semacamnya. Lalu untuk beam sabernya juga pemasangannya standar, tapi yang ini lebih gampang karena tinggal dimasukkan ke bagian tangannya seperti ini. Ini kepo aja sih nyobain stand base-nya apakah kuat megang si Gundamnya. Terbukti nggak kuat sih, jangan aneh-aneh deh pokoknya. Lihat ini tumpukan plastik-plastiknya buat si armornya. Ya, langsung saja kita pasang-pasangin untuk bagian armornya. Jadi untuk bagian armornya, pertama ada bagian armor dada seperti ini. Lalu ini ada bagian untuk armor bagian rok depannya. Ini ada bagian, nggak tahu ya, pokoknya ada di bagian untuk rover jetpacknya gitu. Lalu ini ada bagian yang nanti akan dipasang di bagian kakinya. Lalu di daerah bagian tangannya ini ada bagian armor yang diganti seperti berikut. Sebenarnya warna awalnya yang biru tua itu juga udah bagus sih, tapi ini tergantung selera kalian. Lalu ini ada beam rifle yang lebih kecil yang platoknya ini susah banget buat dibuka. Ini aja saya ngebukanya harus dibuka dulu bagian kanan sama kirinya. Saran saya jangan terlalu masukin ke dalam sih, biar nanti kalian bisa tarik-menarik kalau mau pakai. Ini untuk bagian pundak armornya yang gede gaban itu, yang ternyata punya gimmick penyimpanan senjata. Pertama untuk beam rifle yang tadi yang susah banget buat dibuka. Lalu untuk bagian kirinya yang digunakan untuk penyimpanan beam saber dan semacam missile launcher gitu. Sayangnya untuk beam sabernya ini hanya bisa dipakai buat satu beam saber doang seperti ini. Lalu untuk bagian tombaknya mudah saja tinggal dimasukkan seperti ini, agak seret, hati-hati ya guys. Lalu agar bisa dipasang di bagian lengannya ada bagian konektor yang seperti ini. Ini untuk bagian kanan lengannya. Untuk bagian kiri lengannya ada senjata yang seperti ini. Apa ya ini ya, kayak semacam capit gitu. Lucunya di sini dia kelebihan guys capitnya, lihat nih. Capitnya punya artikulasi, dia bisa ditutup dan dibuka seperti yang tadi. Cukup keren sih ini, tapi bagian orange-nya yang stiker itu sih yang agak repot. Punya konektor yang sama seperti yang tadi di bagian kiri. Oke, sekarang untuk masang-masanginnya. Pertama ada untuk bagian depannya, lalu untuk bagian rok depannya, lalu untuk bagian jetpacknya, dilanjutkan untuk bagian rok belakangnya. Setelah itu untuk bagian jetpacknya, saya nggak tahu sih ini kenapa harus semenonjol itu. Lalu untuk bagian armor kakinya ini, bagian depannya itu dicepit sama bagian sampingnya. Jadi kalian tahan bagian depannya sebelum masukin bagian sampingnya untuk mengunci bagian armor kakinya. Setengah jalan udah keren banget nih Bang Duel Blitz nih. Lalu pundak armornya juga punya armor tambahan seperti ini. Lalu kita masukkan armor pundak yang super gede ini di bagian kanan dan di bagian kiri. Melihat kayak gini kepalanya jadi tenggelam sama armor pundaknya. Untuk peluncur tombaknya dipasang di sebelah kanan seperti ini, dan capitnya dipasang di sebelah kiri seperti ini. Dan inilah Duel Blitz yang sesungguhnya. Kalau shredded armornya udah dipasang, jadinya Duel Blitz deh. Gila, ini bulky banget dan tajam-tajam banget nih si Gundam. Yang sangat disayangkan adalah beberapa missing color di bagian belakangnya. Untuk artikulasinya setelah dipasang armornya jadi lebih terbatas ya dibandingkan dengan versi duelnya, terutama di bagian lengan seperti ini. Untuk bagian peluncur tombaknya ini sebenarnya tombaknya bisa dikeluarin ke depan, tapi dia agak sulit gitu, agak seret. Harus kalian push gitu dari belakang, tapi ya ribet lah. Apalagi ini juga bagian pelatuknya si senjatanya yang susah banget buat dikeluarin. Padahal perasaan tadi saya udah agak buka loh. Untuk bagian rifle-nya ini dia punya gimmick bisa dibuka seperti ini. Repot banget sumpah buat bukain senjatanya ini. Bisa dipasang di tangannya seperti ini, layaknya beam rifle yang gede yang tadi satunya. Ya ini saya masih mencoba untuk mengeluarkan pelontar tombaknya. Keren sih ini Duel Blitz, tapi agak ribet gimmicknya. Satu lagi untuk bagian cakarnya ini, dia bisa dipasangkan ke wire ini. Ada bagian lubang kecil yang bisa kalian masukkan di bagian
bagian tangannya sama di bagian senjatanya. Cakarnya kalian atur sedemikian rupa seperti ini. Dan terakhir cakarnya ini bisa kalian pasang di stand base-nya seperti ini. Kesan pertama saya ngeliatin ini Gundam ngeluarin cakarnya ini tuh kayak si Gundamnya bawa kayak hewan peliharaan gitu gak sih? Kalau kalian push di bagian ini nanti akan mengeluarkan bagian misil. Sayangnya misilnya tidak berwarna ya guys. Kasih stiker lah minimal Bandai. Dan tadi adalah tempat penyimpanan beam saber yang tadi saya udah bahas. Yap, jadi itu sih untuk overall artikulasi dari Duel Blitz Gundam ini. Sumpah sih ini kayak bawa doginya jalan-jalan. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang Duel Blitz Gundam yang satu ini? Menurut saya, ini salah satu Gundam dengan desain underrated di seri Seed. Apalagi gimmick punya versi duel dan bagian berarmor yang kece abis. Pertama, untuk mode duelnya, alhamdulillah Bandai tidak merecycle runnernya dan menggunakan 100% runner baru. Ini membuktikan kalau Bandai tidak sekedar jualan aja, tapi benar-benar memerhatikan desain pada Gundam satu ini. Kokoh, compact, dan ringan banget, artikulasinya luas dan bagus, sangat gampang untuk melakukan pose. Sayangnya bagian kepala dan pergelangan tangannya agak loose, jadi hati-hati ya kalau main di bagian sebelah sana. Lalu untuk versi Duel Blitz-nya, secara estetik ini keren banget sih. Kayaknya emang versi duel terkeren sampai sekarang. Terlihat gahar, warnanya memanjakan mata, gimmick senjatanya pun banyak opsi. Namun ini banyak ribetnya. Pelatuk rifle yang susah buat dikeluarin, artikulasinya yang jadi minim, pemasangan armor yang lumayan panjang prosesnya. Saran saya sih kalau udah jadi Duel Blitz, nggak usah ribet-ribet dijadiin duel lagi deh. Color separationnya juga sih yang agak kurang. Bagian belakang dan misilnya yang nggak ada warna sama sekali. Sebenarnya udah nggak apa-apa pakai stiker. Apakah ini bentuk evaluasi dari Bandai terkait stiker? Ternyata berguna juga kan ya stikernya. Overall, penilaian saya terhadap Gundam ini, estetiknya keren sih, tapi gimmicknya agak ribet. Jadi emang Gundam ini tuh cocok buat dipajang aja, nggak usah dimain-mainin. Dan untuk harga yang sama dengan Mighty Strike Freedom, coba pertimbangin lagi deh buat beli yang satu ini. Sepertinya sih harganya nggak akan aneh-aneh ya dibandingkan dengan tetangga sebelah. Karena pasti tetangga sebelah yang akan dipush untuk dijual. Jadi buat kalian yang fansnya si Duel dan pilotnya si siapa sih? Izak, entah penyebutan mana yang benar. Ini justru kesempatan kalian untuk mendapatkan duel paling keren dengan harga yang masuk akal. Menurut saya 450.000 harga yang paling masuk akal sih. Di atas itu jangan dipaksa ya untuk dibeli. Dan apakah dengan review ini kalian tertarik untuk membeli? Coba komentar di bawah ya. Yap, jadi sekian untuk review Gundam yang satu ini. Kalau kalian suka dengan video ini, bisa kasih support dengan like, comment, share, dan subscribe ya. Selanjutnya kita review Gundam apa lagi ya? Bisa kasih saran di komentar juga kok. Sampai jumpa di video berikutnya.